Halo, selamat malam teman-teman. Saya saat ini berada di warung kopi, di mana sekarang sudah menjelang jam 1 pagi. Ini saya hanya berbincang-bincang buat teman-teman. Di mana untuk saat ini memang saya itu tidak ada aktivitas aktivitas dalam istilahnya aktivitas yang menetap, saya tidak ada. Jadi yang saya geluti untuk saat ini adalah sebagai agen. Saya itu mempelajari menjadi agen ini semenjak saya ikut bos yang ada di Bali. Jadi dia bos ini, jujur, dia bos ini orangnya cacat, tetapi instingnya sama kepintarannya itu, kejeniusannya itu luar biasa, saya akui, benar. Nah, jadi saya ikut sama dia, saya belajar, saya disuruh jadi pesuruh lah, jadi pesuruh sama bos ini, memasang banner-banner, memasang spanduk, apa namanya, memperbaiki banner ini, ditempelkan ke salah satu bambu. Jadi saya ikutin lah perintah-perintah dari si bos ini. Tiba-tiba kami berdua bekerja, 2 orang sama teman saya ada. Ya udah, kamu kalian ke contoh nih, ke arah Jimbaran dulu. Nah, ini kan Bali. Ini kan kita berbicara di Bali, waktu saya di Bali. Ke Jimbaran dulu. Ini kalian tempelin semuanya banner-banner ini di sepanjang jalan, kira-kira yang bisa dilihat sama pengendara atau yang melintas. Kami berjalan, kami naik sepeda motor. Tiba-tiba, entah suatu saat di mana itu ya, di Bali juga, saya kok jadi kepingin seperti si bos ini gitu loh. Apa sih, gimana sih cara mainnya kan gitu, cara kerjanya gimana sih. Nah, tiba-tiba kami waktu kemarin dulu itu kami membangun satu ruangan kamar kos di kos yang sudah ada, tetapi lahan parkirnya ini dibuat menjadi satu kos-kosan lagi. Lah, barang-barang yang digunakan itu bukan barang-barang baru, bukan. Jadi barang-barang bekas. Contohnya kayu-kayu bekas, baru pintu-pintu bekas, jendela-jendela bekas, sama pokoknya kayu atau papan bekas-bekas semuanya. Dari mana? Dari bongkaran-bongkaran rumah yang dari Jawa, kebanyakan yang dari Jawa dikirim ke Bali. Nah, lah, suatu saat saya mendengar omongannya. Pernah aku kerja ikut kerja. Sorry teman-teman, saya sambil merokok. Saya kerja di situ, tetapi tangan tangan saya tangan saya itu bekerja, tetapi kuping saya mendengar obrolan si bos ini kepada salah seorang kliennya. Di situ dia membentak. Kenapa membentak ya? Oh, nah, tiba-tiba muncul lagi, kok lembut ya omongannya, kok membentak ya, lembut dan membentak. Nah,
Di situ saya berpikir, ini gimana ini cara kerjanya si bos ini ya. Tiba-tiba ketemulah waktunya. Saatnya saya akan pulang ke Bojonegoro, Jawa Timur. Oke, setibanya saya di Bojonegoro, Jawa Timur, ceritanya pun beda lagi. Di saat anak saya lagi sakit, saya disuruh pulang untuk menjenguk anak saya. Tiba-tiba, wah, saya harus pulang malam. Malam saya berangkat, nyampe, wah, saya nggak dapat bis di situ teman-teman. Saya nggak dapat bis. Saya itu dari mencegat bis di pinggir jalan kok. Saya itu, seingat saya, mencegat bis dari pinggir jalan, dan itu juga bis yang hanya, bukan kemana itu ya, pokoknya saya itu keliling semuanya. Apa namanya, Ponorogo atau apa, pokoknya saya keliling semua terminalnya. Saya keliling sampai di Surabaya sekitar jam agak sorean lah. Agak sorean saya nyampe. Tapi kan udah cukup lama itu teman-teman. Tiba-tiba nyampe lah saya di Bojonegoro. Dulu saya itu di Bojonegoro itu sebagai debt collector Bank Danamon. Debt collector salah satu bank lah di Bojonegoro. Oke, habis itu bank itu sendiri untuk saat ini sudah tutup. Baru saya melamar lah, minta tolong lah sama teman-teman yang ada di Bojonegoro, bahwasanya saya kepingin bekerja. Baru di situ saya meminta izin agar saya dibuat jaga parkir di salah satu tempat lah yang bisa menghasilkan uang dan bisa menafkahi anak istri saya. Tidak ada lowongan bang. Baru saya melamar kuli bangunan. Saya lihat di Bojonegoro ada hotel yang di Jalan Veteran itu. Saya melamar. Belum ada bang, belum ada lowongan bang. Ini juga lagi pengurangan atau gimana. Oke lah. Baru habis itu, waduh, saya nggak kerja teman-teman. Saya ke terminal, saya ngojek. Tiba-tiba saya bertengkar sama tukang ojek. Mas, maaf mas, alasannya begini. Mas maaf, selain tukang ojek di Bojonegoro yang tidak terdaftar di dalam anggota ojek di terminal, tidak boleh mangkal di sini bang, maaf. Waduh, yaudahlah, daripada ribut mendingan saya mundur aja. Oke bang, terima kasih. Baru habis itu tiba-tiba muncullah ini saya di ilmu atau pengalaman sewaktu saya di Bali itu menjadi anak buah pesuruh agen properti. Muncullah tiba-tiba ilmu itu. Oh iya ya, kenapa saya nggak bermain agen properti? Oke, tadinya saya belum paham itu teman-teman. Saya pertama ikut, jadi saya mencoba lah agen seperti agen lah ya, saya belum agen properti belum. Ku coba lah minta izin sama pemilik toko sepeda. Baru saya izinnya begini, Pak, apakah saya boleh ikut menjualkan sepeda bapak yang ada di toko sini? Oh iya mas, monggo silakan. Oke, seumpamanya Pak ada klien atau saya mendapatkan orang, berapa upah yang saya dapatkan Pak? Di situ teman-teman. Oh iya mas, maaf teman-teman, aku merokok dulu. Oh iya mas,
Setiap sepeda yang laku masih mendapatkan 50.000. Setiap sepeda yang laku, Mas contohnya Mas membawa orang ke toko saya dan klien Mas itu jadi membeli sepeda, Mas mendapatkan 50.000. Oke, oke, aku jalani teman-teman. Hari demi hari, satu hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, kayak 1 bulan lihat ya. Baru tiba-tiba adalah seorang, ya, orang Tionghoa di situ dipanggil saya, "Bang, sini dulu bang," kata dia. "Ya pak, kenapa pak?" "Aku kok tertarik ya sama kamu. Kamu itu selalu menjualkan sepeda." Iya teman-teman, tiap hari sepeda laku, laku saya buat. Saya kan mainnya di Facebook online, dijual sepeda gunung merek ini, harga sekian, lokasinya di sekian, lokasinya di sini. Jadi di saat klien saya itu datang, langsung ketemu sama saya dan saya bawa ke toko sepeda itu gitu teman-teman. Bahwasanya di situ ada menjual sepeda second. Oke. Baru di situ teman-teman dipanggil Tionghoa ini laku, "Boleh nggak jualkan tanah saya di sana? Tanahnya sertifikatan, harganya sekian, akses jalan mobil, boleh." Nah, oke teman-teman. Dan di situ terbuka lagi lah pikiran saya. Ilmu yang saya dapat dari Bali itu mulai terbongkar semua, mulai masuk sama saya semuanya. Terus habis itu tak posting lah caranya yang waktu di Bali itu saya bawa lah ke Bojonegoro. Saya keliling sepanjang jalan Bojonegoro, di mana di situ ada ditulis dijual atau dikontrakkan ini rumah atau ruko. Saya foto itu, saya telepon lah pemiliknya rumah atau toko yang dikontrakkan ini, saya telepon. Saya minta izin lagi. "Apakah benar rumah bapak ini dikontrakkan?" "Iya benar pak." "Berapa harganya pak?" Contoh ya, 10 juta pak. "Oh, seumpamanya begini pak, nah, ini trik saya nih. Begini pak, bos saya menyuruh saya untuk mencarikan rumah untuk dibuat menjadi gudang." Nah, gudang itu ceritanya waktu pertama kali saya berhasil menyatukan penyewa sama yang menyewa itu teman-teman. Oke lah, aku di situ itu aku tidak terlalu mencari untung teman-teman, nggak mencari untung saya. Jadi di mana mereka saya pertemukan, penyewa sama yang menyewakan, saya dapat fee lah dari yang punya rumah dan yang pengusaha yang mau mengontrak itu. Saya dapat lah teman-teman. Di situ saya mendapatkan uang 2 juta lah, itulah 2 juta. Di situ saya dapat 2 juta. Habis itu teman-teman, wah enak juga ya jadi agen properti. Berkembang lagi, saya berkembang. Kontrakan ini selalu seminggu sekali saya menjebolkan kontrakan rumah, dimana untung saya itu ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Itu seminggu sekali. Tiba-tiba memang saya akui teman-teman, putaran kontrakan rumah tidak selamanya ada saatnya rame dan ada saatnya sepi. Itu teman-teman. Baru di situ, wah, aku ketemulah sama teman-teman agen-agen semuanya. Jadi aku punya banyak teman agen-agen properti. Ketemu lagi sama agen-agen kos-kosan. Aku lihat di postingan Facebook, agen kos-kosan, gimana caranya ini ya. Oh, aku seolah-olah menjadi orang yang mau kos gitu loh. Nah, aku telepon lah yang pemilik kos ini, bahwa dia kan posting di Facebook.
Iya Pak, ini lokasinya, ini Mas. Oke, ketemu lah aku. Dep, nyampe di lokasi, aku bilang lagi nih, izin Pak, apakah saya boleh ikut gabung untuk memasarkan kos-kosan sampan ini? Ya enggak apa-apa Pak, silakan. Enggak apa-apa. Lah, berapa Pak kos-kosan Bapak ini? Contoh nih, kos hariannya berapa, mingguannya berapa, bulanannya berapa? Ah, saya tanya lagi, apabila ada orang saya bawa ke sini, berapa uang yang saya dapat? Itu teman-teman. Nah, itu sekian Mas, sampai bisa ngambil sekian. Pokoknya intinya buat kami, contoh nih bulanan itu 450, Mas ngambil sendiri upahnya berapa gitu. Nah, gitu teman-teman. Baru habis itu aku waktu pertama itu yang harian 80, yang mingguan 200, yang bulanan 400. Itulah ceritanya itu. Oke lah, aku boleh nggak izin Pak untuk mengambil foto Pak, buat apabila klien saya nanti meminta foto-fotonya, boleh saya kirimkan sama dia. Silakan Pak, silakan ambil Bapak sendiri aja, foto aja sendiri gitu. Oke, aku foto lah teman, aku posting lah. Hari demi hari, aku juga kos-kosan main, kontrakan juga main. Istilahnya apa namanya? Ku kerjakan kontrakan, ku kerjakan agen kontrakan, ku kerjakan agen kos-kosan, ku kerjakan. Itu teman-teman. Tiba-tiba, wah, aku berpikir gini, bukannya aku egois, bukan. Aku gini, iya ya, kok enak ya yang punya kos-kosan ini ya. Mereka ongkang-ongkang kaki di rumah, saya yang bekerja capek online, mereka tinggal dapat uang dari hasil kerjaan saya. Contoh nih, 80 teman-teman sama mereka, aku hanya mendapatkan hasil contoh 50 atau 20. Nah, gitu loh teman-teman. Baru tambah berpikir lagi saya, bagaimana saya mempunyai kos-kosan sendiri. Gitu teman-teman. Bagaimana caranya saya mempunyai kos-kosan sendiri gitu. Tiba-tiba adalah teman, dipanggillah saya, dia tertarik sama saya, Mas boleh ketemuan nggak? Oke silakan. Kenapa? Ah, aku lo penasaran, siapa kamu sebenarnya, apa kegiatanmu sebenarnya gitu. Oke, titik apa titik terangnya, ya silakan, kalau kamu Mas mau nggak memperbaiki rumah saya dan rumah itu sampean jadikan kos-kosan, mau nggak? Ya enggak apa-apa Pak, aku mau. Jadi rumah yang tadinya tidak layak pakai, ku sewa lah itu dengan cara bayar bulanan. Dengan model saya sendiri untuk mendekor atau mendesain rumah ini sesuai dengan kos-kosan yang layak pakai. Yang sederhana lah teman ya, sederhana. Oke, di mana aku dapat tamu dari kos-kosan yang bos yang kos-kosan yang lain ini. Yang waktu pertama saya mengajukan diri saya untuk jadi agen kos-kosan, uang itu tak tarik, tak buat mendekor, mendesain. Baru ada lagi dapat saya uang, tak bikin lagi mendekor atau mendesain gitu teman-teman. Jadi sampai sekarang teman-teman, saya itu sudah mempunyai kos-kosan sendiri gitu teman-teman. Jadi saya itu udah mempunyai kos-kosan sendiri, di mana yang pengelolanya saya sendiri, cleaning service-nya saya sendiri, marketingnya aku sendiri, bahkan ya pengamanannya juga saya sendiri gitu teman-teman. Yang saya kerjakan untuk saat ini ya itulah kos-kosan itu. Dan kontrakan rumah atau kontrakan toko ini, waktu saya itu
udah sempit teman-teman, udah sempit. Tapi saya itu mempunyai partner kerja, partner bisnis, di mana agen kos-kosan, agen kontrakan rumah, agen kontrakan saya pegang juga. Seumpamanya ada orang menanyakan kontrakan sama saya lemparlah ke partner bisnis saya itu, partner kerja saya itu, dengan cara hasilnya dibagi dua gitu loh. Seumpamanya nih dapat berapa, kami bagi dua gitu. Karena kenapa? Klien kan dari saya, barang kan dari dia gitu loh teman-teman. Oke teman-teman, mungkin suatu saat saya akan membuat video lagi berupa berupa menjadi agen properti lah, menjadi agen. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silakan buat di kolom komentar. Dan ada lagi teman-teman, perjalanan hidup saya sampai sekarang ini masih banyak teman-teman, masih banyak rintangan dan halangan yang saya jalani itu, masih banyak yang belum saya ceritakan. Mungkin teman-teman yang mau berbagi pengalaman bisa langsung diketik di inbox teman-teman, atau yang mau bertanya bagaimana caranya menjadi agen properti, agen kos-kosan, silakan. Saya siap berbagi pengalaman saya buat teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video saya teman-teman. Jangan lupa di like, di share ke teman-teman yang lain agar kita saling bisa berbagi. Terima kasih. Salam dari Cardova Tutorial. Cardova jelajah aslinya teman-teman. Karena berbagi itu alangkah indahnya, supaya kita bisa mendapat pengalaman yang lebih indah lagi. Yaudah teman-teman, sekian dulu. Terima kasih. Jangan lupa bahagia. Itu teman-teman yang utama. Jangan lupa bahagia. Jalani hidup kita dengan apa adanya. Jangan lupa bahagia. Terima kasih.